kerabat-kerabat dia, kawan-kawan dia, untuk disyafaati supaya dapat surga yang lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Di antaranya mereka adalah para hafidh-hafidh Al-Quran. Para hafidh-hafidh Quran, Allah Ta'ala izinkan mereka, persilahkan mereka untuk mensyafaati 10 orang dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka, disyafaati langsung masuk ke surganya Allah Ta'ala. Ada lagi selain itu para alim ulama. Maka nanti di yaumul mahsyar akan ada orang-orang imam, mereka dari kalangan umatnya Nabi. Mereka datang bukan seorang diri tapi rombongan. Ada rombongannya banyak, ada yang sangat banyak, seolah-olah mereka ini para nabi seperti zaman dahulu. Mereka adalah para alim ulama. Para alim ulama kalau hafidh Quran mereka mensyafaati 10 orang. Kalau para alim ulama tergantung ilmunya masing-masing. Ada yang mereka diizinkan Allah Ta'ala mensyafaati sampai ratusan orang. Ada yang diizinkan sampai ribuan orang. Maka orang-orang iman itu sekecil apapun punya derajat di sisi Allah, akan mendapatkan hak kemuliaan dari Allah untuk mensyafaati tergantung derajat mereka di sisi Allah Ta'ala. Maka para ulama ngasih nasihat penting kita ini kenalan dengan saudara-saudara mukmin. Siapa tahu asbab kenalan kita, mereka nanti akan mensyafaati kita di sisi Allah Ta'ala. Ada istilah di kalangan para ulama wali-wali yang mastur, wali-wali Allah yang tersembunyi. Dikisahkan Sayyidina Ibrahim ibnu Adham, seorang wali Allah yang masyhur. Namanya itu kondangnya masyhur, gak karuan. Akan tetapi sedikit orang yang tahu wajahnya. Suatu ketika rombongan Syekh Ibrahim ibnu Adham hendak mendatangi suatu daerah, maka seluruh lapisan masyarakat sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Syekh Ibrahim ibnu Adham. Di gerbang masuk kampung sudah ada istiqbalnya. Cuman masalahnya satu, tidak ada yang kenal seperti apa wajah beliau. Ketika Syekh Ibrahim ibnu Adham mengetahui bahwasanya masyarakat yang akan berdatangi, yang akan didatangi rombongan beliau sudah siap-siap menyambut beliau, sudah ada istiqbalnya, justru beliau bilang sama kawan-kawannya, saya tak berangkat dulu, cepat-cepat ingin lihat suasana di sana. Maka beliau datang seorang diri ke gerbang masuk kampung. Maka beliau tanya kepada petugas hirosah, petugas jaganya, ini kok ramai sekali, itu ada apa? Oh, kami ini sebentar lagi kedatangan wali Allah yang agung. Siapa itu? Syekh Ibrahim ibnu Adham. Tidak tahu kalau di hadapannya adalah Syekh Ibrahim, beliau tanya gitu-gitu. Oh. Maka beliau bilang, oh, setahu saya beliau itu orang biasa, bukan wali Allah, itu banyak dosanya itu. Itu orangnya sudah bukan orang yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tidak usah dimuliakan, beliau dia seperti ini, biasa saja. Maka petugas rasanya istrinya marah, gak dapat, dipukul, diseret di hadapan kepala desa pimpinan kampung tersebut. Pimpinannya lihat beliau langsung kaget. Ya ini yang kita tunggu-tunggu. Ada sebagian wali-wali Allah itu mastur di sisi Allah Ta'ala. Dan kita nggak tahu siapa di samping kita yang sebenarnya wali-wali Allah Ta'ala. Dalam suatu hadis itu diceritakan tidak ada rombongan, majelis, kumpulan yang di situ jumlahnya 40 orang ke atas, kecuali di situ adalah salah satu wali-wali Allah Ta'ala. Cuma ini masalahnya tidak ada yang tahu kecuali wali di tempat masing-masing. Nggak tahu siapa wali. Ada wali yang masyhur, banyak orang kenal. Ada wali yang masyhur.
Termasuk di kalangan tabi'in ada namanya Uwais Al-Qarni, masyhur sebagai wali-wali. Sampai Nabi pun pesan nanti akan ada wali Allah, ada kalangan tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar berpesan, nanti kalau kamu ketemu dia, minta doa. Maka ketika sedang datang rombongan dari kampung halaman Uwais Al-Qarni, senantiasa Sayyidina Umar tanya, adakah di kalangan si fulan namanya si fulan. Orang-orang pada nggak kenal, nggak ada Sayyidina Umar, nggak ada. Maka orang-orang setelah pulang haji penasaran, siapa itu orangnya itu? Dicari. Ternyata ketahuan beliau adalah seorang pengembala yang nggak dikenal orang. Ternyata wali Allah yang tinggi sampai Sayyidina Umar pun bagi Nabi nasihati, kalau ketemu minta doa dari Uwais Al-Qarni. Dan kata Allah Ta'ala, maka kita semoga banyak kenalan dengan kawan-kawan kita, lebih-lebih mereka yang meluangkan ilmunya untuk majelis ilmu. Karena orang yang mengambil ilmu agama hakikatnya mereka adalah pewaris bagi Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama mengukir dalam kitab Ihya, kurang lebih beliau mengatakan tidak bisa seseorang itu jadi wali yang punya derajat tinggi kecuali dia ini punya ilmu, cara menghambakan diri kepada Allah. Maka al-ulama warasatul anbiya, orang yang punya ilmu hakikatnya mereka adalah pewaris para nabi. Semoga asbab duduk kita di majelis ilmu ini Allah terima kita sebagai pewaris bagi nabi. Allah kumpulkan kita bersama yang mulia Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah izinkan kita nanti surganya naik lagi dan lagi sehingga dekat dengan yang mulia Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadiyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sering mudzakarah. Kalau mudzakarah sifat yang keempat, ikrarul muslimin. Sering kita baca hadisnya, man nafasa an muslimin kurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melonggarkan saudara muslimnya satu kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah Ta'ala akan melonggarkan kesusahan dia nanti di akhirat. Allah Ta'ala akan senantiasa menolong seorang hambanya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudara. Para fuqaha mereka menjadikan hadis ini di antara salah satu dalil menghutami saudara muslim. Sehingga sebagian ulama itu mereka berbeda pendapat. Lebih utama mana antara menghutami sama sedekah. Kalau kita sedekah, belum tentu orang kita sedekahi betul-betul membutuhkan. Tadi kalau orang itu utang, biasanya memang kepepet itu. Dia tidak hutang kecuali sangat memerlukan. Dan membantu seseorang yang sangat memerlukan tentunya lebih tinggi daripada membantu seseorang yang tidak memerlukan bantuan kita. Kalau ada orang sangat memerlukan bantuan, satu tidak terlalu memerlukan, tentunya lebih tinggi pahala membantu orang yang sangat-sangat memerlukan. Insya Allah kita mudzakarah pagi ini tentang kaitan dengan hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Wahai orang-orang iman, kalau kalian saling hutang di antara kalian secara sempurnanya untuk kehati-hatian ada juris. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu dalil tentang akad salam, akad pesan. Karena akad pesan itu juga termasuk mutang. Karena dia pesan barang, menyerahkan uang, tapi belum ada barangnya.
seolah ada hidup dengan menghutang. Dalam suatu riwayat dijelaskan kalau seseorang itu menghutangi saudara muslimnya, maka sebelum hutang itu dibayar akan mendapatkan pahala sedekah senilai yang dia hutangkan. Lebih-lebih kalau sudah waktunya bayar, ternyata yang berhutang belum mampu bayar, kemudian dia kasih kesempatan lagi. Aslinya hari ini waktunya bayar, kita maaf saya belum ada uang. Nah kapan? Sudah 1 minggu lagi. Ya sudah, nggak apa-apa, 1 minggu lagi. Sudah waktunya bayar, karena belum mampu dikasih kesempatan lagi, maka setiap harinya seperti sedekah 2 kali lipat dari nominal yang dia hutangkan. Kalau nggak salah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu belum kadang-kadang utang, ada uang masih utang. Maka belum ditanya, Ummahatul Mukminin, tuan ini ada uang kok masih utang lagi, kenapa? Maka beliau mengatakan, saya ini hutang bukan karena butuh uang. Saya itu dengar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang itu hutang, dalam hatinya betul-betul akan melunasi hutang dia. Secara zahir dia pun usaha untuk melunasi hutangnya, maka Allahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan membantu dia untuk melunasi hutangnya. Yang saya cari adalah pertolongan Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menolong saya. Utang niatnya supaya mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, bukan karena kepepet seperti kita. Ya memang murni karena ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Beda, zahirnya sama tapi niatnya berbeda. Maka para ulama mereka secara pandangan fikih, apa sih hukumnya menghutang? Apa juga hukumnya berhutang itu sendiri apa? Karena ada, kita lihat kisah-kisah dalam sejarah sahabat, ada seseorang meninggal dunia. Nabi tanya, ini punya utang enggak? Enggak punya. Beliau datang mensolat. Ada jenazah lain didatangkan ke Masjid Nabawi, disampaikan kepada Nabi. Nabi tanya, ada utang enggak? Ada. Ya sudah, kalian sholati saja sendiri, saya enggak ikut melarang. Tapi ada yang hutang, ada harta waris yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya, enggak ada. Sholati aja sendiri, saya enggak mau melarang. Kemudian ada seorang sahabat yang kata, ya Rasulullah, saya yang akan melunasi hutang-hutangnya. Maka Nabi baru maju mensolati jenazah tadi. Satu sisi suatu ancaman berat, kalau orang itu punya hutang, meninggal dunia, hutangnya belum lunas. Dalam suatu hadis yang lain, kalau orang itu, ancaman berat dari Nabi, kalau orang itu punya hutang, utangnya belum lunas, walaupun dia jihad mati syahid, maka derajat syahid dia tidak bisa menggugurkan hutang-hutang dia nanti di akhirat. Ancaman berat terkait dengan hutang. Satu sisi ada fadilah juga, kalau orang itu hutang betul-betul melunasi, Allah akan tolong dia. Tapi dalam riwayat lain ada orang itu hutang sampai meninggal dia belum lunas, tapi tidak mau sholat. Maka para fuqaha ahli fikih mereka meneliti, lalu sebenarnya hukum hutang itu bagaimana? Maka hutang itu, kata para fuqaha, setiap orang nanti tidak punya hukum yang berbeda-beda. Bisa jadi hukum hutang itu wajib, bisa jadi hukum hutang itu haram, bisa jadi hukum hutang itu mubah, tergantung orangnya masing-masing. Kalau menghutangi, jelas itu karena ada unsur membantu saudara muslim, maka menghutangi itu hukumnya sunnah, karena termasuk membantu saudara muslim yang ada kesusahan. Jelas kalau orang itu membantu saudara muslim, Allah Ta'ala akan membantu dia.
Kalau hutang itu sendiri bagaimana? Bisa jadi hukumnya haram, bisa jadi wajib, bisa jadi mubah. Kalau keadaan dia tidak terdesak, secara zahir dia tidak akan mampu melunasi hutang tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Punya hutang 100 juta, niat bayar tahun depan, awal tahun Masehi. Padahal secara zahir dia tidak akan mampu melunasi, karena uang yang dia miliki penghasilan setiap bulan cuma 5 juta. Keperluan sehari-hari setiap bulan setidaknya 3 juta. Kamunya lagi paling cuma dapat 2 juta. 1 tahun cuma dapat 24 juta. Dia berani berhutang 100 juta untuk keperluan yang tidak begitu mendesak. Hutang seperti ini dalam agama hukumnya tidak diperbolehkan. Membebani diri sendiri dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Yang kedua, hukumnya bisa jadi wajib ketika kepepet. Walaupun secara zahir dia tidak mampu melunasi. Utang untuk apa? Menyelamatkan nyawa. Salah satu keluarga perlu operasi berat. Kalau nggak dioperasi, ini bisa meninggal dunia. Mau operasi nggak punya biaya, terpaksa harus hutang. Dan hutang seperti ini diperbolehkan walaupun secara zahir tidak mampu melunasi, tapi utangnya betul-betul karena terdesak, betul-betul karena kepepet demi menyelamatkan nyawa. Dan kalau seperti itu hukumnya boleh, bahkan bisa sampai tingkatan wajib untuk menyelamatkan. Yang ketiga, hukumnya mubah. Ketika dia tidak kepepet, secara zahir dia punya asbab yang cukup untuk melunasi hutang dia. Secara zahir cukup untuk melunasi hutangnya, maka hukumnya mubah, diperbolehkan. Hutang itu ada tertibnya, memang hukumnya seperti tadi, tetapi ada tertib-tertibnya. Di antaranya yang boleh menghutangi, istilah fikihnya ahli tabarruk, orang yang diperbolehkan untuk berderma, memberi secara gratis. Yang dia berikan itu betul-betul milik dia dan atau milik orang lain, tapi mendapatkan izin untuk dihutangkan. Termasuk orang yang pandangan fikih tidak ada hak untuk tabarruk adalah wali seorang anak. Dalam pandangan fikih, harta anak itu milik anak walaupun anak-anak. Harta orang tua dia milik orang tua. Lebih-lebih harta anak orang lain, anak yatim yang sedang kita urus. Harta dia, harta anak milik anak. Seseorang yang mengurus anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim. Kenapa? Dia ini istilah fikihnya bukan ahli tabarruk. Ketika seseorang tidak boleh mensedekahkan harta tersebut, maka dia tidak boleh menghutangkan harta tadi. Ketika seseorang tidak boleh mewakafkan harta tadi, maka dia pun juga tidak boleh menghutangkan harta tersebut. Di antaranya wali anak, seseorang yang sedang mendapat amanah untuk menjaga harta seorang anak kecil. Anak dalam pandangan fikih, anak kecil itu sebelum balik tidak bisa diajak musyawarah ya atau tidak. Walaupun dia umur 10 tahun, kemudian punya uang, kita bilang, nak, uangnya saya pinjamkan dulu pada orang lainnya, utangkan dulu ya. Anaknya bilang iya, dianya tidak bisa diterima karena dia belum balik. Kalau belum balik, persetujuannya belum dianggap dalam pandangan syariat. Termasuk orang yang mendapat amanah memegang uang kas umum, uang kas desa, atau termasuk uang kas masjid, atau mungkin baitul mal dan yang lain, kebetulan beda lagi. Uang kas masjid atau kas musola atau madrasah, tertib aslinya sebagaimana dia tidak boleh mensedekahkan gratis untuk
kepada infirodi seseorang, maka juga tidak boleh menghutangkan kepada infirodi seseorang, tidak diperbolehkan, karena dia ini istilah fikihnya bukan ahli tabarruk. Ketika seseorang memegang madrasah TPA umpamanya, di situ ada uang kas yang akadnya untuk kemaslahatan yang kaitan dengan madrasah. Kalau dibelanjakan untuk hadiah anak-anak memang kaitan dengan madrasah, dibelanjakan untuk takjil buka waktu TPA sore hari di madrasah, memang ada kaitan dengan madrasah. Tapi kalau ada tetangga madrasah, dia butuh uang, kemudian hutang uang kas madrasah, secara pandangan fikih mazhab Syafi'i tidak bisa, karena itu tidak ada kaitan dengan madrasah. Sebagaimana dia tidak boleh mensedekahkan kepada tetangga masjid yang tidak ada kaitan dengan kemaslahatan madrasah, dia juga tidak diperbolehkan untuk menghutangkan uang tersebut kepada tetangga-tetangga masjid yang tidak ada kaitan dengan kemaslahatan madrasah. Begitu juga termasuk kaitan dengan masjid sama, kota amal masjid atau uang kas masjid, aset-aset masjid itu tidak boleh ditabarukkan. Sebagaimana tidak boleh uang masjid diinfakkan kepada tetangga masjid yang sakit, juga tidak boleh digunakan untuk menghutangi tetangga masjid yang sedang butuh hutang, tidak boleh. Kalau hutang milik dia boleh, tapi kalau itu milik umat, milik masjid, madrasah atau yang lain, maka tidak diperbolehkan. Nanti dalam bab wakaf itu sampai tingkatan dibahas barang-barang masjid itu, kalau itu akadnya milik masjid bukan untuk umum, atau barang-barang musola ketika akadnya itu memang khusus untuk musola. Barang-barang madrasah kalau memang akadnya itu untuk madrasah tidak boleh ditabarukkan. Tabaruk itu diberikan tanpa ada imbalan. Maka para fuqaha bahas, kalau di masjid itu ada umpamanya tangga masjid. Kalau disedekahkan masjidnya, tangga masjid tadi diinfakkan, disedekahkan tidak boleh. Maka juga tidak boleh dihutangkan, tidak boleh dipinjamkan. Tapi kalau disewakan boleh. Maka takmir masjid, takmir musola atau pengurus madrasah terkait dengan barang madrasah pelit itu makin bagus. Kalau itu barang-barang madrasah, karena itu bukan milik dia, milik masjid. Kalau disewakan boleh, tapi kalau dipinjamkan tidak boleh, apalagi dihutangkan tidak boleh. Di masjid punya sound system atau punya karnet atau tikar. Tetangga salah satu anggota masjid ada acara tahlilan yang diundang bukan satu RT, satu desa. Kemudian tikarnya habis kurang, akhirnya pinjam tikar masjid. Kalau akadnya pinjam tidak boleh, kalau akadnya sewa boleh, tapi dengan harga yang standar sesuai ukuran biasa. Nggak punya sound system, akhirnya pinjam punya masjid. Kalau akadnya pinjam nggak boleh, kalau akadnya sewa boleh, tapi sama sesuai dengan harga umum. Bukan di sana biasanya nyewa per jamnya 50.000. Masjid aja 25.000, harus sesuai standar harganya berapa. Jadi, punya tanggung jawab untuk merawat barang-barang masjid. Kalau akadnya sewa boleh, kalau akadnya pinjam tidak boleh. Karena tidak diperbolehkan memberikan gratis tikar masjid kepada masyarakat. Memberikan gratis nggak boleh, maka meminjamkan secara gratis juga tidak diperbolehkan. Kalau menyewa maka diperbolehkan. Kembali terkait dengan bab utang. Utang itu bagus, menghutangi itu dapat pahala, tetapi harus sesuai tertib syariat.
kullu qardin jara bihi manfa'atan fa huwa riba. Walaupun hadis tersebut dhaif tapi banyak penguat kuatnya. Setiap hutang pihutang yang bersifat menarik keuntungan termasuk salah satu riba. Utang 1 juta, bayar kapan? Bulan depan. Ya, bayarnya 1.100.000. Jelas itu termasuk akad riba. Tapi dalam riwayat lain Nabi masih nasihat, inna khiyarukum ahsanukum qardun. Yang paling bagus akhlaknya di antara kalian, yang paling bagus dalam melunasi hutang. Sehingga kalau melunasi, Nabi sendiri kalau belum punya utang, waktu bayar dikasih tambahan. Kalau umpamanya utangnya 10 dirham, nanti ketika melunasi jadi 11 dirham. Satu sisi Nabi melarang kalau hutang ada tambahannya. Satu sisi Nabi sendiri pernah utang, kalau utang dikasih bonusan. Bahkan Nabi juga ngasih nasihat yang paling bagus akhlaknya itu kalau bayar utang dikasih tambahan. Terus bagaimana ini? Kok kelihatannya bertentangan? Tidak. Para fuqaha mereka menjelaskan itu fikih itu memandang kepada akad, kata-kata yang diucapkan ketika transaksi hutang piutang. Kalau itu dijadikan sebagai syarat ketika pas utang piutang, itulah yang dilarang dalam agama. Saya utang berapa? 1 juta. Kapan bayar? Bulan depan. Ingat perjanjian, nanti bayarnya harus 1.100.000. Dijadikan syarat dari pihak yang menghutang. Ini yang dilarang. Tetapi kalau tidak disyaratkan, kapan bayarnya? Bulan depan. Ya, tepat janji ya. Insya Allah 1 juta bulan depan tepat janji. Prakteknya ketika bulan depan bayar, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Orang itu bisa balas budi. Jadi akhlak dalam Islam itu balas budi. Kalau dimuliakan, dia ganti ikut memuliakan. Kalau ada orang lain berbaik-baik kepada kita, ganti kita balas dengan kebaikan. Kalau ada orang salam kepada kita, assalamualaikum, ya sudah kita balas assalamualaikum minimalnya. Tapi kalau dia salamnya banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 3 doa, semoga keselamatan kepada kamu, rahmat Allah kepada kamu, barokah Allah tercurahkan kepada kamu. Cuma dijawab waalaikumsalam itu saja. Ini agak pelit sedikit kan? Kenapa? Salamnya doanya 3 doa, cuma dibalas dengan sekali doa. Yang bagus itu tak minimalnya setara. Ketika salamnya 3 doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 3 doa, semoga keselamatan dari Allah, rahmat Allah, barokah Allah tercurahkan kepada Anda. Yang kita balas dengan 3 doa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perlu lebih bagus lagi disempurnakan, waghfiraduhu wa razaqallahu rizqan halalan wasi'an. Semoga Allah Ta'ala juga mengampuni kamu dan beri kamu rezeki yang luas yang barokah. Yang lebih bagus dibalas dengan lebih banyak. Dan ketika seseorang menghutangi kita, berarti dia telah berbuat baik kepada kita. Maka akhlak yang baik ganti balas budi. Ketika lunasi dikasih tambahan dengan catatan tidak dijadikan sebagai syarat dan murni dari lubuk hati orang yang berhutang. Kalau seperti itu boleh diambil pun ketika dibayar lebih juga boleh diterima halal, bukan haram. Tapi kalau dijadikan sebagai syarat, itulah yang tidak diperbolehkan. Baik syaratnya bersifat jumlah yang lebih banyak, 1 juta dibayar harus 1.100.000 tertulis ada perjanjian. Ini yang tidak diperbolehkan. Termasuk al-qardu liman yastajilu milkahu bi aktsara min qimati bi ajli qardi. Termasuk yang tidak diperbolehkan menghutangi dengan syarat nanti ketika nyewa
bayarnya lebih mahal. Si A punya bisnis menyewakan sepeda motor, menyewakan mobil. Biasanya sewa sepeda motor per hari umpamanya 50.000. Kalau mobil 250.000. Ada orang utang pada dia, ya kapan berapa? 1 juta. Kapan bayar? 3 bulan lagi. Ya nggak apa-apa, 1 juta bayar 1 juta. Tapi nanti kalau nyewa kesini saja, jangan ke lain. Bantu saya. Kalau ada keperluan sewa mobil, nyewa ke saya. Per hari 300.000. Yang biasanya 250.000 dinaikkan 300.000 karena ada membantu mutangi tadi. Itu termasuk utang yang menarik manfaat. Punya penginapan per hari biasanya 50.000. Temennya dari jauh datang, utang saya keperluan uang berapa? 10 juta saja. Kapan bayar? 3 bulan lagi. Ya nggak apa-apa. Kalau kesini jangan lupa nyewa di penginapan saja. Penginapan saya jangan yang lain. Per hari murah, cuma 70.000 saja. Padahal biasanya 50.000. Karena ada ikatan utang tadi dinaikkan 70.000. Karena sudah diutangi mau nolak, tidak mau, saya yang lain aja murah, nggak berani. Ada unsur keterpaksaan. Seperti ini termasuk utang yang tidak diperbolehkan. Utang buat apa? Modal ternak ayam. Berapa? 50 juta. Ya, nanti ketika panen jualnya harus kepada saya. Harganya agak miring dikit, selisih 2% umpamanya. Kalau 1 kilonya biasanya 30.000, nanti jualnya harus pada saya dan jualnya agak miring sedikit, 27.000 per kilonya. Saya siap utang kamu, apa modalnya 50 juta, nggak apa-apa. Tapi ingat syaratnya, nanti kalau panen harus jual kepada saya. Jualnya harus pada saya. Harganya harus miring sedikit, dijadikan sebagai syarat. Itu tidak diperbolehkan. Ini ketika dijadikan sebagai syarat. Tapi kalau tidak dijadikan sebagai syarat boleh. Yang jadi masalah ini ketika di awal sebagai ikatan janji, harus jualnya pada saya, nyewanya harus pada saya, harganya harus lebih tinggi sewanya. Ketika jual pada saya nanti harus lebih murah daripada yang lain. Dijadikan sebagai syarat. Tapi kalau tidak dijadikan sebagai syarat, sudah merasa diuntungkan, dikasih modal, sudah ingin balas budi. Nanti ketika jual kepada yang mengutangi dulu, murni dari lubuk hati dari orang yang dihutangi. Walaupun mirip gak apa-apa lah, karena dulu dia telah bantu saya untuk modal, saya ingin ganti balas budi. Kalau tidak disyaratkan boleh. Perbedaannya di awal dijadikan syarat atau tidak. Kalau dijadikan syarat tidak diperbolehkan. Kalau tidak dijadikan syarat maka diperbolehkan. Seseorang punya toko, kemudian ada orang perlu utang. Saya utang uang berapa? 20 juta. Kapan bayar? 4 bulan lagi. Ya. Tapi kalau belanja harus ke toko saya. Kalau belanja harus ke toko saya. Harganya agak miring sedikit ya. Utang 20 juta tetap kembali 20 juta. Tapi kalau belanja harus ke toko saya. Pokoknya selama di toko saya ada, nggak boleh yang lain. Ada perjanjian siap nggak? Siap. Harganya agak miring dikit. Yang 10.000 nanti 10.500. Ini semua gara-gara ada ikatan utang dan dijadikan sebagai syarat. Kalau sebagai syarat maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau nggak disyaratkan, sudah merasa diutangi, diuntungkan, akhirnya kalau belanja senantiasa ke toko tadi. Bukan karena syarat, bukan karena janji, tapi memang karena ingin balas budi. Dan kalau seperti ini diperbolehkan. Ada istilah rohil gadai. Kalau gadai itu memang murni diperbolehkan. Saya siap utang kamu 20 juta. Jaminannya apa? Sepeda motor. Mana sepeda motornya? Taruh rumah saya. Beli. Tapi dengan catatan, jangan itu sepeda motor atau barang gadai itu apatnya barang gadai. Barang jaminan.
Maksud jaminan bagaimana? Ketika waktu pelunasan hutang tidak mampu bayar, maka sepeda motor dijadikan solusi. Suruh jual, hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang. Nah, kalau itu diperbolehkan. Tapi ada tertib-tertibnya. Barang gadai itu di tangan orang yang menghutang sebatas barang jaminan. Sedangkan hak milik masih milik pemilik sepeda motor yang asli, tidak terjadi perpindahan hak milik. Maka manfaat sepeda motor itu juga masih milik pemilik sepeda motor, bukan orang yang menghutang. Kalau dipakai boleh tidak, ya harus izin kepada pemiliknya. Kalau dijadikan syarat, nggak boleh. Jaminannya apa? Sepeda motor. Ya, sepeda motor di rumah saya pakai. Pokoknya sebelum hutangnya lunas, sepeda motor saya pakai terus. Kalau disyaratkan seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau tidak disyaratkan, ini sepeda motor sebagai jaminannya. 1 bulan kemudian, aduh saya ingin sepeda motor saya rusak, boleh nggak saya pakai? Iya, nggak apa-apa. Kalau itu tidak disyaratkan. Kalau tidak disyaratkan, maka dalam pandangan fikih masih diperbolehkan, tidak jadi hukum riba atau perkara yang haram. Sehingga para ulama itu mereka berbeda pendapat. Kalau di kalangan petani perkebunan itu kadang-kadang mirip-mirip seperti itu. Utang 100 juta, jaminannya apa? Sawah. Ya nggak apa-apa, jaminannya sawah setengah hektar. Pokoknya nanti sebelum utangnya lunas, sawah saya garap terus, jaminannya sawah, dengan catatan sawah saya garap terus sampai utangnya lunas. Ini tidak sesuai tertib barang jaminan. Kalau barang jaminan sawah silakan, dengan arti tetap itu yang berhak memanfaatkan pemilik sawah. Sekedar mungkin surat-suratnya dia bawa. Waktu jatuh tempo pelunasan utang kok gak mampu, musyawarah ini tanahnya terpaksa harus dijual, kemudian uangnya digunakan untuk melunasi hutang. Kalau tidak disarankan bagaimana? Jaminannya apa? Sawah selesai. 3 hari kemudian izin sawahnya saya garap boleh apa tidak? Bukan dalam seakan. Hutang berapa? 50 juta. Nih, jaminannya apa? Sawah. Mana surat-suratnya? Selesai. 2 bulan, 3 bulan kemudian nembung. Sawah yang jaminan kemarin saya garap boleh apa tidak? Oh ya nggak apa-apa. Tidak dijelaskan dalam angka. Bagaimana seperti itu? Para ulama mengatakan kalau mengatakan iya karena terpaksa, yang lebih baik dihindari. Kalau sepeda motor pinjam karena sepeda motor saya rusak ke bengkel sebentar saja, insya Allah itu ikhlas dari lubuk hati. Tapi sepeda motor saya pakai ya kapan? Ya 2 bulan, 3 bulan. Itu insya Allah kalau bukan karena tetap nggak akan di sini. Dan kalau seperti itu, kalau kacamata fikih bagaimana? Sebenarnya karena bukan dalam syarat, maka tidak dianggap sebagai riba. Tetapi yang lebih wiroi ditinggalkan, jangan dimanfaatkan karena dia mengiyakan gara-gara terpaksa, nggak ingat. Dan kalau ada unsur keterpaksaan seperti itu, lebih baik secara wiroi dihindari, itu lebih baik untuk sampai di sini. Insyaallah diberi kesempatan bertanya kepada 4 penanya, tapi dibagi 2. Nah, ibu-ibu 2, bapak-bapak 2. Moga kesempatan pertama kepada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, jika ada seseorang yang berhutang, kemudian karena sudah terlalu lama kita itu mengikhlaskan, bagaimana cara mengikhlaskannya? Apakah kita itu mendatangi orang tersebut menyampaikan kalau utang tersebut sudah diikhlaskan, atau cukup di dalam hati saja kalau utang orang tersebut sudah diikhlaskan? Kemudian yang kedua, tadi
sesuai dengan uang yang dipinjamkan. Sampai kapan penghitungan pahala tersebut? Apakah jika orang tersebut tidak membayar hutang tapi kita sudah mengikhlaskan, itu sudah selesai pahalanya, atau tetap dihitung sebagai pahala sedekah meskipun kita sudah mengikhlaskan? Demikian pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau ada orang punya hutang pada kita, sudah ditagih berkali-kali, senantiasa belum ada uang, dan memang kenyataannya seperti itu. Terus kita ingin membantu, kita ikhlaskan saja. Apakah perlu kita ngomong kepada orangnya? Sebenarnya untuk kesahannya tidak perlu menyampaikan. Untuk kesahannya tidak perlu menyampaikan. Tetapi untuk melegakan hati lebih baik disampaikan supaya tidak terkena beban bagi orang yang berhutang. Andai kan tidak langsung ikhlas 100%, tapi digantungkan juga boleh. Saya kalau dilunasi, alhamdulillah, nggak dilunasi juga saya ikhlaskan. Boleh juga seperti itu. Boleh juga seperti itu. Tapi kalau ngomong langsung itu lebih baik. Kan nggak usah susah memikirkan hutang, sudah saya ikhlaskan. Oh ya, terima kasih. Itu lebih baik. Tapi andai kan nggak ngomong seperti itu, sudah mendapatkan pahala mengikhlaskan hutang. Kemudian yang kedua, lebih bagus mana, diikhlaskan atau digantungkan? Nggak usah sudah, pokoknya nanti sudah ketika ditagih, kapan bayar 1 bulan lagi, ditagih saya belum ada uang, kapan bayar 1 tahun lagi, ya sudah, nggak apa 1 tahun lagi. Terus lebih bagus mana ini? Ketika kita ikhlaskan, apakah pahalanya sudah berhenti sampai di situ? Memang memberi kesempatan untuk melunasi dapat pahala. Lihat hadis tadi, kalau belum jatuh tempo dihitung sedekah sesuai nilai nominal utang. Kalau sudah jatuh tempo diberi kesempatan 2 kali lipat. Terus ketika kita ikhlaskan bagaimana? Memang ketika mengikhlaskan lebih baik dan pahalanya jauh lebih besar daripada memberi kesempatan. Memberi kesempatan itu jelas bagus dan dapat pahala seperti tadi. Ketika mengikhlaskan, sudah saya ikhlaskan, nggak usah bayar lagi, itu lebih baik, pahalanya jauh lebih besar. Allah. Satu kali lagi, ibu-ibu. Oke, kelihatannya ada. Apa soal ini? Terima kasih Ustaz. Ini kaitan dengan wakaf. Saya selaku pengurus panti, kemarin saya itu membeli tanah uang mati. Terus tanah itu saya jual per meter wakaf bersama. Akhirnya kumpul sekian. Separuh baru kumpul separuh. Nah, terus jadi sertifikat itu nama saya. Tapi dengan maksud nanti tetap saya alihkan pada organisasi. Dan tolong hari ini bagaimana? Jadi maksudnya ada tanah umpamanya 1 hektar, terus dibeli sokongan atas nama wakaf. Wakaf per meter. Masih belum tergambar. Jadi ada tanah umpamanya luas 1 hektar, terus dibeli oleh panti, oleh panti asuhan, ya. Terus oleh panti asuhan dijual
per meter maka per meter. Oh, wakaf. Iya. Diberi. Nanti diwakafkan Untuk anti. yang pertama umpamanya tanah 1 hektar dibeli menggunakan uang kas tanah asuhan. Seharga 100 juta umpamanya. Berarti statusnya sudah milik panti asuhan. Setelah itu oleh panti asuhan dijual lagi per meter. Dijual lagi per meter. Boleh apa tidak? Iya. Harta wakaf, uang kas masjid, uang kas panti asuhan, uang kas mushola itu termasuk wakaf apa tidak? Uang kas masjid itu akadnya milik masjid atau aset masjid. Uang kas panti asuhan itu akadnya milik panti asuhan atau wakaf milik panti asuhan. Yang jelas uang kas masjid dan yang lain bagi pengurus lembaga ada tanggung jawab menjaga dan mengembangkan. Ketika uang tersebut diberikan tanah, boleh tidak? Boleh. Dijual lagi boleh apa tidak? Kalau itu sangat menguntungkan masjid, sangat menguntungkan mushola, sangat menguntungkan panti asuhan, maka diperbolehkan. Perlu dipertimbangkan itu lebih menguntungkan tetap berupa tanah atau nanti dijual, tergantung nanti mana yang paling menguntungkan. Karena kalau tanah itu secara umum makin tahun makin lama harga makin tinggi. Sawah itu tanah bisa dikelola untuk menghasilkan panen. Lalu lebih baik dijual atau dikelola sendiri, tergantung mana yang paling menguntungkan. Maka boleh beli tanah, uang pajacan boleh diberikan tanah. Setelah diberikan tanah, orang-orang tidak kajakan yang dia tadi, kalau kita kajakan, kalau bisa diwakafkan sekalian untuk panti asuhan. Boleh. Tapi nanti ketika sudah jadi, ketika awal tadi sebelum diwakafkan, status sebagai milik panti asuhan. Kalau sebagai aset panti asuhan, maka tergantung mana yang paling menguntungkan panti asuhan, antara dijual atau dikelola sebagai kebun dan yang lain atau untuk tahunan. Kalau memang yang paling menguntungkan dijual, boleh dijual. Kemudian kalau pembeli tadi kemudian siap lagi mewakafkan untuk panti asuhan, maka menjadi wakaf panti asuhan. Ketika sudah jadi wakaf, sudah, jadi tidak boleh diganggu-gugat, statusnya adalah khusus untuk panti asuhan, tidak boleh dijual dan dibeli. Suratnya, surat yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tidak langsung atas nama panti asuhan. Kalau urusan surat saya belum tahu di kitab, karena kalau di kitab itu wakaf itu sah walaupun suratnya belum diurus. Sah tidaknya wakaf itu tidak ada kaitan dengan surat. Pokoknya ketika tadi bayi jual per meter, yang ingin membeli, kemudian saya minta yang beli nanti harapan kami diwakafkan. Setelah dibeli, dia katakan tanah ini wakaf untuk panti asuhan. Seketika itu juga sah sebagai wakaf, walaupun surat-suratnya masih atas nama pribadi seseorang. Maka wakaf itu tidak ada kaitan dengan surat. Hanya saja untuk menjaga harta wakaf. Ketika sudah resmi wakaf, secepat mungkin diurus. Khawatirnya nanti meninggal dunia, akhirnya digugat oleh ahli waris. Itu saja. Oke, semoga. Saya bisa untuk menyambung Bapak tadi kan habis nama seperti saya cerita.
kalau dalam surat pembuat dalam pemerintahan atau BPN itu boleh nggak atas nama orang, perorangan, atau harus nama organisasi, harus nama panti, itu bagaimana? Kalau di fikih saya belum pernah membahas berbeda. Tapi kalau terkait negara saya belum tahu. Tapi kalau di fikih itu meminjam nama itu boleh. Kalau akarnya pinjam nama itu boleh. Jadi Pak Yai beli tanah untuk memudahkan proses pinjam namanya itu tidak langsung atas nama lembaga, pinjam nama itu diperbolehkan. Seperti umpamanya termasuk dalam utang sendiri. Utang atau saya hutang kepada saya menghutangi seseorang yang ditulis dengan nama saya pinjam namamu, ditulis itu diperbolehkan. Pinjam nama itu boleh. Dan kalau itu nanti memang dipinjam namanya untuk memudahkan proses diperbolehkan. Karena apa? Itu di BPN kalau organisasi itu misalnya organisasi A itu ditulis atas nama organisasi itu tidak boleh di BPN, harus atas nama orang. Jadi ya malah lebih bagus sementara itu nanti baru. Namun hak kepemilikan ini sepenuhnya milik lembaga atau organisasi seperti itu. Namun setelah ada kejadian orang tersebut ini meninggal, orang ini kan punya ahli waris. Setelah ahli waris ini tahu itu atas nama bapaknya, itu diminta oleh lembaga tidak boleh. Oke, kalau secara tertib pinjam nama itu boleh. Ya setelah kalau memang itu untuk lembaga secepat mungkin dialihkan. Seperti wakaf itu tadi sah, walaupun tidak diurus suratnya sudah sah hari itu juga. Pagi ini saya katakan tanah ini saya wakafkan untuk panti asuhan sah, nggak bisa digabungkan. Untuk secara tertib negara secepat mungkin diurus. Jadi kalau pikir sahnya wakaf tidak memandang kepada surat pengurangan. Mungkin bisa kami tambahkan. Ini karena bukan masalah fikih, masalah negara. Ini fikih aku rawani negara. Jadi bagi teman-teman yang punya kasus seperti Pak Ribut itu ngurusnya ke Kementerian Agama. Nanti diterbitkan oleh Kementerian Agama, nanti habis itu baru diterbitkan wakaf. Sertifikat atas nama pengurus. Cara saya itu Pak Ribut. Nanti bisa dibantu. Ini Pak Hamzah sama Pak Pur yang sudah ngurus seperti itu. Memang nanti atas namanya lembaga. Itu memang begini, warga ini semua Islam. Tapi Islam ini kan macam-macam, Islam KTP, Islam Tenangan, Islam Bajir, nah ini sama, uang RT. Uang RT itu ditaruh di bank atas nama bendahara. Setelah RT ini meninggal, ini punya ahli waris, punya anak. Nah ini diminta oleh para pengurus tidak boleh karena atas nama bapaknya. Oke Pak Ribut, Ustadz hanya dari sisi fikihnya terkait dengan itunya, dengan konsultasi dengan notaris atau dengan pertanahan. Insya Allah jawabannya lebih akurat itu nanti. Total salah. Cuma di fikih dibahas, bolehkah uang kas itu disimpan di bank? Kalau itu